Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Islam. Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik pada kita semua. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita perlu mereview materi yang sudah ke-12 yang disampaikan secara berurutan terkait masalah hal yang mendasar dalam Islam, yaitu keimanan. Dan kita perlu memahami bahwa konsep keimanan itu adalah konsep dasar yang harus dimiliki oleh anak kita. Jadi kalau kita mendidik anak, itu sebenarnya yang ingin kita bangun itu apa? Jadi kita mendidik anak itu bukan sekedar memastikan anak itu ikut pengajian, membaca Quran, sholat. Tapi mendidik anak itu artinya kita membangun kepribadiannya. Dan kepribadian anak yang ingin kita bangun itu adalah kepribadian Islam. Jadi targetnya itu adalah anak memiliki saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Dan dari mana kita menilai kepribadian anak kita? Ada dua yang kita nilai. Ini bisa kita lihat dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya, kata Rasul, Allah itu tidak menilai rupamu dan kekayaanmu. Jadi Allah tidak menilai penampilan fisik dan kekayaan yang kita miliki. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu menilai qulubmu dan amalmu. Qulub itu berarti qalbu. Qalbu itu adalah pemahaman, dan amal itu berarti perbuatan. Jadi Allah itu menilai pemahaman kita dan perbuatan kita. Pemahaman itu ada dalam benak kita, ada dalam kepala kita. Perbuatan itu nampak dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mendidik anak, maka yang harus kita perhatikan dua itu. Pertama adalah qalbunya, pemahamannya, yang kedua adalah amalnya atau perbuatannya. Nah, qalbu kita artikan sebagai pemahaman. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki qalbu tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, lalu apa hubungannya qalbu ini dengan pembahasan kita? Ya, 11 pembahasan ya, paling tidak yang sudah kita bahas. Pemahaman ini menentukan sikap seseorang dalam menghadapi kehidupan ini. Pemahaman pula yang menentukan tujuan, cita-cita, apa yang ingin diraih oleh seseorang. Pemahaman ini juga menentukan apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia buruk. Pemahaman ini juga menentukan apa yang menurut dia terpuji atau tidak terpuji. Dan pemahaman ini nanti akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah, kalau kita lihat pada hari ini fenomena anak-anak yang rapuh mentalnya, anak-anak yang bunuh diri, anak-anak yang depresi,
anak-anak yang banyak yang berzina, anak-anak yang banyak melakukan kekerasan, dan segala macam penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak pada hari ini, itu bermuara dari pemahaman mereka yang jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Mereka bisa saja mungkin pintar, ilmu pelajarannya pintar, akademiknya pintar, tapi mereka tidak memiliki pemahaman Islam. Maka kalau dia memiliki pemahaman Islam, ketika kita masuk pembahasan tentang Uqdatul Kubro, maka anak kita itu punya orientasi hidup yang jelas. Dia meyakini dan memastikan bahwa yang namanya hidup ini diciptakan oleh Allah. Dia juga bisa memastikan hidup ini dalam rangka ibadah kepada Allah, dan dia bisa memastikan setelah kehidupan ini, suka atau tidak suka, setelah kematian itu ada hari akhir. Jadi ada dalam benak anak kita, kalau akidahnya sudah terbentuk dengan level at-tasdiqul jazm al-mutabiq lil waqi' anid dalil, pemahaman akidah yang benar, maka yang ada dalam benak dia adalah dia meyakini Allah itu ada, Allah yang ciptakan saya. Saya di dunia ini ibadah untuk Allah. Segala sesuatu harus bernilai ibadah di mata Allah. Dan setelah kehidupan ini adalah kematian, yang itu akan masuk dalam kehidupan panjang, yaitu hari akhir. Jadi dia bisa memastikan setelah kehidupan ini ada akhirat. Nah, anak-anak yang punya pemahaman seperti ini, maka mereka akan sangat hati-hati ketika melakukan amal. Karena yang selalu lengket dalam benak dia adalah Allah itu ada, Allah Maha melihat. Dan Allah nanti akan menghisap segala perilaku kita dalam kehidupan ini. Nah, ini saja kalau ada dalam benak anak kita pasti beda sekali dengan anak-anak yang kosong pemahaman agamanya. Maka kalau anak-anak itu kosong pemahaman tentang keimanan yang mendasar ini, maka banyak sekali perilaku-perilaku yang terkategori ganjil yang dilakukan oleh anak-anak. Dan ini bisa kita lihat angka-angka tentang keganjilan perilaku anak-anak kita pada hari ini itu luar biasa. Begitu juga kalau anak-anak kita itu punya pemahaman tentang qada wal qadar. Dia memahami di dunia ini ada yang kita tidak kuasa untuk memilih. Kita tidak campur tangan. Kita tidak punya pilihan. Maka kalau anak kita menghadapi masalah-masalah yang di luar kuasa dia mudah untuk bersabar. Dia kehilangan barang, pada sudah hati-hati, maka dia sabar. Dia belajar keras, ikut ujian, sungguh-sungguh, menjelang ujian dia sakit, nilainya anjlok, dia bisa sabar. Kenapa? Karena dia memahami ini wilayah yang di luar kekuasaan dia. Kalau di luar kekuasaan, maka sikap yang terbaik itu adalah bersabar, karena ini merupakan ketentuan dari Allah. Tapi anak-anak yang tidak punya konsep ini, maka banyak sekarang kalau kita lihat jumlah anak-anak yang tadi, ya anak-anak remaja kita yang bunuh diri itu banyak sekali, tidak sedikit. Bunuh diri ini adalah titik ekstrim ya dari masalah mental. Dan setelah disurvei di Indonesia ini, jadi anak remaja di Indonesia itu diteliti oleh Fakultas Kedokteran UGM kerjasama dengan 2 lembaga penelitian di Australia. Diteliti masalah mental anak remaja di Indonesia. Dan apa hasil kesimpulannya? Kesimpulannya 30% anak-anak remaja di Indonesia itu punya masalah mental. Jadi mental disorder. Ini bukan angka yang sedikit. Kalau kita lihat ada 100 anak-anak, berarti 30-nya punya masalah mental. Dan yang punya masalah mental ini, ketika mereka menghadapi masalah, maka kemudian mereka bisa stres, mereka bisa depresi, mereka mudah sekali anxiety, khawatir, takut dengan masa depan, merasa tertekan. Ini anak-anak yang mentalnya itu bermasalah. Dan ketika anak tidak memiliki pemahaman tentang qada wal qadar,
maka anak-anak tidak akan siap menghadapi cobaan di dalam hidup ini. Tidak siap. Tapi kalau anak kita itu paham tentang konsep qada, segala yang di luar kuasanya itu adalah karena Allah, dia tidak punya pilihan, maka anak kita akan mudah sekali untuk bersabar karena akan menyerahkannya kepada Allah. Ditambah pemahaman dia tentang tawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah amalan kolbu. Ya, ketika seseorang menyerahkan baik dan buruknya persoalan hidupnya kepada Allah, nah maka ini dia berarti tawakal. Jadi konsep qada, konsep tawakal itu akan membuat anak kita memiliki kepribadian yang kuat. Kenapa? Karena tadi dia bisa menyikapi dengan benar. Lalu kemudian anak yang memahami konsep qada yang benar pula, dia akan tahu bahwa hidup ini juga ada wilayah yang kita itu punya pilihan. Jadi misalnya ketika mereka menghadapi ujian, maka dia bisa memilih mau menyiapkan ujian atau tidak. Kalau dia menyiapkan ujian, dia belajar, maka dia paham ini dalam kuasa dia, maka ini akan mendatangkan pahala. Jadi anak kita tuh bisa memetakan hidup ini. Ikhtiar itu mendatangkan pahala. Lalu kemudian dia ujian sungguh-sungguh, tapi ternyata hasilnya buruk, hasilnya jelek. Hasil ini di luar kuasa dia. Ini adalah qada, ketentuan dari Allah. Nah, jangan sampai dirahmati Allah. Maka ini kalau anak kita punya pemahaman seperti ini, maka hidup mereka itu akan tangguh, mereka akan kuat. Dan anak kita hidupnya akan tertata. Jadi kalau dia punya problem atau dia punya cita-cita, bagaimana dia ingin menggapai cita-cita dia? Pahamlah dia tentang konsep. Untuk mengejar cita-cita, maka dia harus meningkatkan takwa, dia harus meningkatkan tawakal, dia harus berdoa, dia juga harus istighfar, baru dia berikhtiar. Tapi kalau anak itu kosong pemahaman keimanannya, ketika dia ingin mencapai cita-cita, dia berikhtiar. Tapi ketika ikhtiar dia tidak menemui hasil, maka mudah sekali dia stres, mudah sekali dia depresi. Tapi bagi anak-anak yang punya pemahaman akidah yang kuat, ketika dia berikhtiar, dia sudah sangat sungguh-sungguh karena dia tahu itu akan mendatangkan pahala dari Allah. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dia juga paham ini adalah ketentuan dari Allah. Ini adalah qada atau ketentuan dari Allah. Nah, yang saya dirahmati Allah, terkait banyaknya anak-anak kita yang punya masalah mental, sebenarnya tidak cuma anak-anak. Jadi saya punya teman seorang dokter psikiater. Satu saat saya tanya, "Bu, ibu punya pasien berapa?" Dia tinggal di Jogja. Nah, dia mengatakan saya punya pasien sedikit. Sedikitnya itu berapa? Sehari dia bilang saya punya pasien 20. Oh, 20 itu sedikit. Dia bilang rekan-rekan saya itu punya pasien sehari 100 rata-ratanya. Jadi artinya apa? Di Jogja ini banyak sekali pasien masalah mental. Ini bukan yang gila ya. Kalau yang gila kan rumah sakit jiwa. Ini orang yang punya masalah mental, depresi, khawatir ya. Dan teman saya ini cerita kalau dia banyak menangani anak-anak remaja. Dia anak remaja itu banyak. Dan anak remaja itu yang pergi ke psikiater, itu ada yang dibawa orang tuanya, tapi ada yang dia datang sendiri. Orang tuanya tidak tahu. Ya, saya menemui anak yang seperti ini. Jadi orang tua dia tidak tahu, dia datang sendiri. Dan yang menjadi masalah bagi dia, yang membuat dia punya masalah mental, itu adalah justru orang tuanya. Jadi orang tua yang di rumah tidak harmonis, lalu kemudian membuat dia secara kejiwaan tertekan, akhirnya dia mencari penyelesaian dengan pergi ke psikiater. Nah, ketika anak terutama usia remaja, mereka hidup merasa tidak tenang, mereka hidup merasa tertekan. Itu tandanya dia tidak bisa menyikapi masalah itu dengan benar. Dia tidak punya pegangan.
Yang dia tahu adalah ketika ada masalah, kok dia tidak bisa selesaikan masalah ini. Kok masalah ini terus menghantui pikiran, nggak bisa dilupakan. Ya. Lalu satu saat saya tanya sama Bu Dokter tadi, apa sih yang terjadi kalau ada orang yang punya masalah mental? Itu apa yang terjadi di otaknya sehingga dia itu harus kecanduan obat? Itu di otak itu apa yang terjadi? Nah, maka saya dapat penjelasan yang baik. Panjang penjelasannya, cuma kalau disederhanakan seperti ini. Kalau setelah ini di luar ruangan ini kita lihat ada ternyata singa, maka apa yang kita rasakan? Ketika kita lihat singa, maka kemudian amigdala kita, jadi otak emosi kita, ya, itu akan aktif dia aktif karena kita merasa terancam. Nah, ketika singa itu pergi, maka amigdala kita tuh slow dia. Oke. Sekarang singa itu diganti. Ya, diganti dengan apa? Bagi orang dewasa misalnya penagih utang. Itu amigdala kita juga aktif. Tapi kalau penagih utangnya pergi, amigdala kita tetap aktif. Beda dengan singa tadi. Nah, penagih utang itu diganti lagi, ditambah lagi dengan yang lain. Masalah-masalah yang sifatnya mengancam, yang membuat kita khawatir. Mungkin deadline pekerjaan yang tidak selesai, atau kesalahan pekerjaan yang kita lakukan, atau ancaman kita akan dipecat. Itu membuat amigdala kita aktif. Dalam keadaan seperti itu, bisa jadi kemudian itu akan mengganggu keseimbangan neurotransmitter di otak kita. Jadi ada gangguan di otak. Maka pada saat itulah kita butuh yang namanya obat. Tapi, ketika obat itu kita minum, oke, kemudian otak kita agak normal, tapi masalahnya tidak selesai. Kan penagih utang tetap saja datang. Pekerjaan yang selesai tetap saja kita harus menerima konsekuensinya. Masalahnya tidak selesai. Maka problem lagi di otak kita. Nah, lalu apa yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya ketika kita punya masalah? Banyak masalah, banyak ancaman. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Apa yang dibutuhkan oleh anak kita? Yang dibutuhkan itu adalah cara menyikapinya. Jadi bukan masalahnya selesai atau tidak. Manusia itu selalu hidup punya masalah, tapi bagaimana menyikapinya itu yang penting. Maka ketika saya ngomong-ngomong dengan Bu Dokter ini, dia punya cerita. Saya itu, dia bilang, mengobati pasien sekarang tidak hanya dengan obat, tapi dengan akidah, dengan keimanan. Jadi kalau kita ngaji tentang keimanan, itu dipahami dalam benak kita, itu sebenarnya adalah obat. Di mana tempatnya di otak kita? Ketika kita ngaji begini misalnya, kita paham konsep-konsep Islam, konsep tawakal, konsep doa, konsep rezeki, konsep qada wal qadar, konsep sabar, konsep syukur. Itu ada di mana di otak kita? Kok bisa? Kok bisa itu kita butuhkan? Ketika kita mempelajari Islam, maka itu akan masuk ke bagian otak kita yang bernama hipokampus. Ini tempat menyimpan konsep-konsep itu di hipokampus. Ketika kita menghadapi masalah, maka prefrontal cortex kita, otak bagian depan ini, ini yang akan memproses masalah itu, membuat keputusan-keputusan. Lalu kemudian prefrontal cortex ini beratnya prosesor kita, itu mengambil konsep yang kita miliki. Yaitu misalkan konsep Islam itu diambil, diolah untuk menghadapi masalah. Nah, jadi belajar Islam itu bukan sekedar dihafal, tapi masuk ke hipokampus, dipahami, ketika menghadapi masalah, itu kita keluarkan, di otak kita akan diproses, sehingga kita bisa menyikapi masalah itu dengan benar. Contoh yang lain yang tidak bisa menyikapi masalah yang benar, satu saat teman, waktu perang Ukraina Rusia itu lagi
genting-gentingnya, itu kan harga barang di Eropa naik. Harga barang di Eropa naik sampai termasuk mengimbas di Jerman. Lalu saya tanya teman pas pulang dari Jerman, gimana tingkat kebahagiaan orang Jerman? Dia cerita, kenaikan harga di Jerman itu membuat menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, dia cerita, yang tadinya kita itu makan sehari bisa 3 kali, itu makan paling cuma sekali atau 2 kali. Dan dia mengatakan begini, setelah dia cerita masalah-masalah kejiwaan ya, orang Jerman, dia bilang gini, jangan dibayangkan mereka itu seperti kita. Kita ini Muslim. Kalau mereka punya masalah, dia bilang, itu seperti handphone. Handphone ini hang. Jadi kalau punya masalah mereka hang gitu. Bingung menyikapinya. Seperti tadi, nggak bisa makan nih. Terancam makanan jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan nggak bisa beli. Ini hang. Jadi mereka tidak tenang, mereka khawatir, mereka takut. Dan mereka nggak tahu gimana cara menyikapinya. Nah, beda dengan kita. Kita itu masih ada di kepala kita tuh konsep sabar, konsep rezeki, konsep tawakal, konsep-konsep keimanan yang sudah kita bahas ya, beberapa minggu ini. Itu ada konsep itu. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, konsep itu yang diambil di otak kita, ya, yang tertanam di hipokampus kita itu diproses sehingga tidak sampai kita itu hang. Jadi kalau punya masalah itu kita bisa memetakan, oh masalahnya begini. Oh, rezeki kan dari Allah. Allah menjamin rezeki setiap manusia. Oh, berarti kalau tidak ada makanan kita harus bersabar ya, sambil kita berikhtiar. Oh, kalau begitu kita puasa misalnya. Nah, ini ada selalu pelarian-pelarian ya di dalam otak kita ini. Beda kalau otak itu kosong isinya. Bingung saja kalau menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini yang mesti kita pahami ya, kajian kita terkait masalah akidah beberapa minggu ini. Pemahaman-pemahaman yang itu tempatnya ada dalam benak kita dan mestinya juga ada dalam benak anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu tidak punya pemahaman Islam, tidak punya pemahaman keimanan yang kuat, maka khawatir ya, di luar sana semakin banyak anak-anak yang bermasalah secara mental. Jadi secara mental ini mereka tidak bisa mengendalikan diri, mereka tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik, mereka tidak siap untuk menghadapi problem-problem di dalam kehidupan. Kalau mereka berumah tangga, coba kita bayangkan, anak-anak yang tidak paham tentang konsep rezeki, berumah tangga, kemudian ekonomi lagi sulit, itu hampir dipastikan rumah tangganya mesti berantakan. Kenapa? Karena tidak paham rezeki dari Allah, ikhtiar berbuah pahala, itu tidak paham, tidak punya konsep. Yang ada adalah di rumah nggak ada makanan, suami tidak menyediakan uang, yang muncul hanyalah emosi. Suami juga begitu, suami menuntut istrinya sabar, ya. Suami tidak bisa mengerti kenapa istrinya begitu, maka suaminya juga akan emosi. Maka kalau kita lihat masalah rumah tangga hari ini, tadi malam ini secara real time, kekerasan dalam rumah tangga itu dari Januari tanggal 1 Januari 2024 sampai hari ini, dari laporan yang ada itu ada 15.000 kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Ini yang terdata, belum tidak terdata. Dan ini muaranya satu, pemahamannya yang tidak ada, pemahaman keislaman memang tidak ada. Jadi kalau pemahaman Islam tidak ada, itu kita tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik, tidak bisa memetakan masalah, tidak bisa menyikapi masalah dengan baik. Nah, maka dari itu Bapak sekalian dirahmati Allah, mari kita terus belajar tentang Islam, konsep-konsep keimanan ini mari kita refresh ya. Kita perdalam, kita perkuat, dan kajian kita ini bisa diakses di YouTube ya. Mungkin nanti saya kirimkan ke Takmir, bisa diakses di YouTube untuk merefresh kembali. Jadi kalau mungkin anaknya sudah besar, anaknya disuruh untuk lihat ya, biar anak kita tuh tidak kosong pemahamannya, atau istri kita suruh lihat, suruh nonton, agar mereka punya pemahaman Islam yang baik dalam benak dia, sehingga menghadapi hidup ini menjadi lebih tertata ya, jadi menghadapi kehidupan ini menjadi lebih kuat.
Nah, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.